Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham. Di kesempatan video kita kali ini, kita akan mencoba membahas bagaimana cara cuan trading menggunakan RSI, Relative Strength Index. Jadi RSI di sini kita bisa gunakan untuk indikator trading, teman-teman. Ketika kita bisa ambil posisi sell di tempat yang bagus atau kita ambil posisi buy yang di tempat yang bagus gitu. RSI di sini kita bisa gunakan untuk trading di saham, kripto atau forex. Oke. Langsung aja. Jadi RSI di sini suatu osilator yang digunakan dalam analisa teknikal. Jadi untuk menunjukkan kekuatan harga dengan cara membandingkan pergerakan kenaikan dan penurunan harga. Jadi ini sama aja kayak seperti stokastik ya teman-teman ya. Tapi di RSI di sini lebih bagusnya itu kalau dibanding stokastik itu dia pergerakannya itu tidak terlalu volatil gitu teman-teman, atau tidak sering stokastik gitu. Jadi lebih nyantai gitu kalau di RSI. Jadi untuk RSI ini lebih cocok untuk yang swing atau intraday teman-teman. Kalau untuk stokastik itu lebih ya bisa dibilang bagus untuk scalping gitu teman-teman. Jadi kalau saya sendiri lebih nyaman untuk menggunakan RSI daripada stokastik. Tapi teman-teman kalau mau pakai stokastik nggak masalah. Besok di video selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara cuan trading menggunakan stokastik. Oke, jadi RSI di sini lebih simpelnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk kalau harga terlalu mahal itu ketika harga masuk ke area ini yang di atas 70 atau masuk ke area 70 ke atas gitu. Dan untuk yang area 30 ini adalah area yang terlalu murah gitu. Jadi kita bisa ambil posisi sell di ketika RSI menunjukkan harga terlalu mahal, kemudian kita bisa ambil posisi buy ketika RSI masuk ke area terlalu murah gitu, atau ke area oversold di sini. Di sini overbought, kemudian di sini adalah oversold gitu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan simpelnya. Oke, kita pergi ke chart. Oh ya, di sini saya trading menggunakan OctaFX. Jadi ada yang udah tahu atau ada yang udah pakai OctaFX. Jadi OctaFX itu adalah broker forex internasional dengan layanan kualitas tertinggi dan jam terbang lebih dari 10 tahun di pasar Indonesia dan banyak mendapatkan penghargaan di industri forex. Di OctaFX teman-teman bisa trading di nilai tukar mata uang seperti forex, kemudian ada gold atau emas, kemudian ada oil ya, minyak mentah, kemudian ada kripto dan indeks dengan kondisi yang sangat bagus teman-teman. Untuk kalian yang pemula mau mencoba trading di OctaFX, bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu untuk latihan sebelum pindah ke real account. Nah, buat para pemula yang baru belajar trading, kalian bisa belajar di webinar dengan para mentor. Karena poin utama dalam trading adalah menguasai money management, analisa, dan strategi. Jadi kalau kalian tertarik ingin mencoba trading di OctaFX, bisa download di Google Play atau di App Store teman-teman. Dan dengan menggunakan kode promo ini, kalian bisa langsung mendapatkan bonus deposit 100% teman-teman. Untuk masukin kode promonya, kalian bisa tonton di video sebelah sini teman-teman. Video kemarin yang sudah saya upload. Nah, itu kalian bisa tonton saja teman-teman. Kalian bisa langsung masukkan kode promonya dan langsung mendapatkan bonus deposit 100%-nya. Oke, jadi di sini bagaimana cara menampilkan RSI-nya atau indikator RSI-nya? Bisa tinggal klik garis miring di keyboard seperti ini, atau kita bisa exit dulu terus kita klik bagian indikator seperti ini. Kemudian cari RSI atau ketik RSI. Nah, seperti ini, Relative Strength Index. Jadi kalau teman-teman nggak ketemu, teman-teman bisa ketik lengkapnya seperti ini, Relative Strength Index seperti ini. Oke, jadi untuk tampilan awalnya seperti ini. Teman-teman bisa pergi ke setting atau setupnya dulu. Setupnya saya pakai default ya, seperti ini. Lengthnya itu 14, kemudian close, source-nya close, kemudian SMA, jadi masih sama teman-teman. Kemudian untuk stylenya saya biasanya untuk menghilangkan RSI PSMA ini teman-teman. Jadi ada MA moving average di bawah ini saya hilangkan.
Kemudian kita bisa setting di sini. Kalau saya pakai default di sini 70, 50, kemudian 30. Jadi 50 di sini fungsinya itu untuk kita take profit. Kemudian untuk yang 30 ini adalah batas area yang menunjukkan bahwa harga sudah terlalu murah. Kemudian untuk yang di 70 ini adalah batas harga di mana harga menunjukkan harga sudah terlalu mahal gitu. Oke, jadi seperti ini simpelnya. Jadi apabila harga di sini indikator menunjukkan area di area hitam di sebelah sini, berarti menandakan harga sudah terlalu mahal atau overbook. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah area yang bagus untuk kita ambil posisi sell atau opportunity sell. Kemudian untuk take profitnya kita bisa lihat di sini di area 50. Nah, di garis 50 di sini kita bisa ambil take profit gitu. Kemudian untuk ambil posisi buy, jadi posisi buy itu ketika harga sudah menunjukkan terlalu murah gitu. Jadi kita bisa beli murah, jual mahal gitu. Seperti itu. Jadi konsepnya itu seperti itu. Jadi untuk ambil posisi buy kita bisa lihat di sini. Ketika harga masih masuk di area 30, nah ini sudah menunjukkan area terlalu murah gitu. Dan kita bisa ambil posisi buy. Kemudian untuk take profit kita bisa lihat ketika dia RSI menunjukkan ke level 50 gitu. Caranya cukup simpel teman-teman, yang jelas kita tahu arah trend marketnya gitu. Jadi kalau ketika kita bullish, marketnya bullish, kita cari opportunity buy. Kalau marketnya bearish, kita ambil opportunity sell. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi misalkan teman-teman bisa cari moving average, lebih simpelnya moving average. Nah, seperti ini. Oke, ini saya setting dulu, misal di moving average inputnya kita kasih ke 30. Oke, jadi biar lebih jelas. Nah, di sini harga sudah masuk ke ya. Nah, di sini harga berada di bawah ya, di bawah moving average, dan di sini harga tidak menunjukkan berada di area overbought. Jadi kita cari yang ada overbooknya. Nah, di sini harga dari sebelumnya harga tidak berada di atas moving average ya, dan di sini harga menunjukkan adanya kenaikan mendekati ke area 70. Nah, ini kita bisa ambil posisi sell sebenarnya, walaupun di sini harga sudah berada di atas. Tapi lebih simpelnya lagi, lebih enak lagi teman-teman, lebih presisi. Teman-teman tidak usah pakai moving average atau bisa pakai seperti market structure gitu. Jadi di sini dia udah break, berarti di sini dia sudah marketnya bearish ya teman-teman. Kita cari. Oke, di sini breakout structure. Di sini breakout structure, berarti di sini harga menunjukkan market bearish. Jadi di sini lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan di sini terlihat setelah dia breakout structure dia tidak berhasil untuk break area ini, berarti dia masih untuk melanjutkan bearish. Dan di sini harga saat menunjukkan kenaikan, RSI sempat menunjukkan di level 70. Jadi ini adalah area yang bagus untuk ambil posisi sell gitu. Oke, jadi kalau saya kan jarang pakai moving average ya, saya lebih suka pakai price action menggunakan market structure seperti tadi itu yang saya contohkan. Jadi dari lower low, lower high, lower low, lower high, higher low, higher high, higher low, higher high gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa cek di video sebelumnya, teman-teman bisa cek di sana. Dan di sini kita bisa dapatkan lebih presisi kalau menggunakan market structure. Jadi misal saya contohkan seperti ini ya. Ini kan bearish ya. Jadi dari higher lower low ke lower high, kemudian harga break menjadi
lower low. Oke, harga sudah break jadi lower low, kemudian harga di sini break lagi ke lower low. Oke, biar lebih jelas. Nah, di sini harga menunjukkan penurunan ya. Oke, kita perhatikan di sini. Di sini lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, di sini juga sama. Jadi pergerakan harga dan RSI itu sama. Kalau teman-teman nggak paham atau belum tahu maksud saya, ini saya ubah ke line dulu. Nah, seperti ini. Jadi pergerakannya itu sama ya teman-teman, dari RSI sama harganya. Jadi pergerakannya dari dia turun ya, ini sama turunnya, kemudian dia naik, sama ya naiknya ya, naik, kemudian dia turun. Oke, dia juga turun, dan kemudian dia naik, harga naik, kemudian dia turun. Nah, di sini menariknya kita bisa perhatikan adanya divergen teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang baru tahu apa itu divergen, mungkin ada yang sudah pernah dengar tapi belum tahu. Jadi divergen di sini kita bersihkan dulu. Ups. Jadi divergen di sini, jadi adanya perbedaan antara harga dan RSI gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya. Jadi harga itu dia break dari low sebelumnya, menciptakan low yang baru di sini. Sedangkan di RSI-nya mengatakan di sini low yang sama dengan low yang ini, tetapi dia tidak turun melebihi low sebelumnya. Artinya di sini low-nya itu lebih tinggi daripada low sebelumnya. Berbeda dengan harga di market gitu. Kalau harga di market itu dia low-nya itu lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, ini biasa disebut divergen ya. Ini kita bisa coba tarik trendline biar lebih jelas ya. Jadi dia turun seperti ini. Kita bersihkan dulu. Nah, ini kan dia turun ya. Sedangkan di RSI-nya itu dia naik. Nah, seperti ini. Nah, ini salah satu indikasi atau pertanda bahwa market itu absurd ya. Jadi dia adanya potensi untuk kebalikan arah gitu. Dari yang bearish menjadi bullish gitu. Jadi ditandai dari pergerakan yang aneh seperti ini. Jadi dari yang kan seharusnya kan harga itu selaras atau sama gitu. Jadi ketika harga itu berbeda dengan di RSI seperti ini, seperti divergen seperti ini, ketika market itu dia menciptakan break atau break lower low, sedangkan di RSI itu tidak. Di sini adanya perubahan ya. Jadi di sini bisa menjadi indikasi bahwa market itu akan berubah menjadi naik. Dan kalau kita perhatikan harga memang menjadi naik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa coba cek lagi di tempat lain. Kalau kita nemu divergen lagi gitu. Oke, jadi pergerakannya sama ya. Kalau kita perhatikan di sini, lihat di sini harga juga sama. Nah, kita bisa lihat di sini juga ada perbedaan. Nah, di sini juga ada perbedaan harga ya. Jadi dia naik, sedangkan di sini dia flat ya. Belum lihat kan? Nah, di sini harga menciptakan high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya, sedangkan di sini dia flat. Nah, berarti akan ada penurunan ya seperti ini, walaupun penurunan kecil ya. Ini sudah bisa kita gunakan untuk entry sell dan ambil posisi TP di level 50 gitu. Oke, kita coba cari yang lain. Jadi seharusnya market itu dengan RSI itu sama gitu pergerakannya. Ini dia turun sama gitu. Nah, harusnya seperti itu. Jadi dia turun, ini low,
dengan ini naik, ini seharusnya adanya kenaikan ya. Nah seperti ini divergent. Nah harga memang naik walaupun dia dia tidak bisa berbalik arah ya, karena dia naiknya dia cuman close di atas area ini gitu. Oke, kita coba cari yang lain. Oke, kita coba cari tempat yang lain. Oke, tadi berada di. Oke, kita coba cari di belakang ya teman-teman ya. Nah ini juga salah satunya juga sama ini. Jadi dari kalau kita perhatikan tadi ya, ini juga area divergent. Nah seperti ini. Nah di sini kan ada perbedaan harga, jadi kita jangan terkecoh dengan pergerakan kecil. Di sini kan ada pergerakan kecil ya, seperti ini ya. Jadi kita lebih fokus ke pergerakan besar ya, walaupun di pergerakan kecil itu kadang kita bisa ambil posisi scalping juga, tapi itu tidak kurang efektif gitu, karena untuk RSI ini lebih cocoknya untuk swing ya teman-teman, di time frame tinggi seperti daily atau H4 gitu. Itu lebih banyak akuratnya gitu. Nah seperti di sini, walaupun di sini lihat ya, dia adanya low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Nah di sini ya, kita lihat di sini low. Nah dia menciptakan low ya, di sini low-nya itu lebih rendah daripada low sebelumnya. Dan di sini juga nih harga low-nya itu lebih tinggi daripada low sebelumnya. Ini seharusnya area divergent teman-teman. Nah kalau teman-teman pakai time frame kecil mungkin akan terkecoh ya seperti ini. Nah seperti ini kan dia naik juga nih. Ini juga ada divergent juga nih, tetapi di sini terkecoh ya, karena seharusnya dia naik. Ya dia memang naik sih, dia memang naik, tapi nggak sampai melebihi high sebelumnya atau lower high sebelumnya. Nah kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita cari yang di market structure-nya atau time frame lebih gede seperti ini, nah ini kan lebih besar ya market structure-nya, dia sudah naik, sudah sampai 50, dia udah turun lagi sampai ke area 30. Ini marketnya juga turun, dia naik, kemudian dia turun. Low-nya ini lebih rendah daripada low sebelumnya, sedangkan di RSI itu low-nya itu tidak lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah ini kita bisa ambil posisi buy, ambil opportunity untuk buy. Nah kemudian untuk TP-nya kita bisa TP berada di 50 seperti ini. Nah misal kita ambil posisi buy di area ini, kita ambil posisi buy di sini, misal stop loss katakanlah segini ya, dan kita bisa TP di 50 atau di high sebelumnya seperti ini. Ini kita bisa dapatkan untuk ambil posisi buy gitu. Untuk ambil posisi sell, jelas di sini ada juga area ketika harga masuk ke area 70 atau level 70. Nah di sini kita bisa gunakan untuk ambil posisi sell gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, simpelnya untuk trading pemula ya, karena kalau pemula itu biasanya masih pakai indikator, no problem teman-teman. Jadi nggak masalah untuk pemula atau yang udah pro atau pakai indikator, nggak masalah, itu tergantung kenyamanan masing-masing gitu. Tetapi kalau saya sendiri, saya jarang untuk pakai indikator ya, saya lebih suka untuk dengan price action seperti yang saya contohkan tadi dengan market structure. Ketika ada breakout structure di sini, jadi lebih presisi gitu daripada menggunakan moving average gitu. Jadi
lebih nyaman gitu untuk pakai market structure daripada moving average untuk menentukan sebuah tren gitu. Tetapi di sini kan RSI ini fungsinya untuk memberitahu bahwa kita berada di harga yang sudah terlalu mahal atau berada di harga yang sudah terlalu murah gitu. Itu bisa digabungkan, bisa jadi dari market structure, price action tadi. Kemudian untuk cari konfirmasi, jadi bisa dijadikan konfirmasi tambahan ketika harga masuk ke area supply atau area demand. Nah itu ketika itu kita bisa lihat di RSI-nya dia sudah masuk di area overbought atau oversold gitu. Jadi misalkan nih di sini harga sudah masuk ke area supply ini misal ya. Misal saya contohkan kalau kita pakai, nah di sini kan dia udah masuk ke area demand ya. Di sini kan area demand. Nah kita bisa cari ketika harga sudah masuk ke area overbought. Nah di sini, nah, ketika dia udah masuk ke area demand, kita bisa cek RSI-nya dia udah masuk ke area 30 atau belum. Nah ketika harga udah masuk ke area 30, kita bisa eksekusi, kita bisa ambil posisi buy juga gitu. Jadi cukup simple ya untuk cara penggunaan RSI-nya. Mungkin next kita akan coba jelaskan lagi cara menggunakan stochastik ya. Jadi untuk RSI ini cukup simple untuk para pemula yang baru belajar untuk trading teman-teman. Kalau moving average seperti yang saya jelaskan tadi, itu konsepnya hampir sama dengan market structure ya. Jadi kalau yang udah nonton video sebelumnya tentang market structure, tentang breakup structure, terus change character, jadi konsepnya itu hampir mirip-mirip sama gitu, tergantung kenyamanan masing-masing trader gitu. Kalau saya sendiri lebih nyaman menggunakan market structure daripada moving average gitu untuk menentukan sebuah tren market itu sendiri gitu teman-teman. Oke, so mungkin sekian aja dari video kita kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Pertahankan yang udah profit, yang masih loss terus belajar, pertahankan daily manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So ikuti terus di video-video selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.